materi kuliah yang lalu? Gimana Agam? Agam masih di Cirebon, Agam? Nggak main ke Bandung? Takut ya? Aduh, Agam. Oke, oke. Wah, ke kampus. Lihat-lihat kampus. Enggak. Oh, ngambil berkas. Waduh. Oke. Oke, oke. Kita eh, akan mulai kuliahnya, tapi ini masih banyak berbunculan. Bentar, bentar, ini siapa ya? Mikhail 5E itu siapa ya? Mikhail 5E itu siapa? Saya kok nggak. Oh, ya ampun. Oke, oke. Ini banyak nama-nama baru kan jadi nggak kenal saya nanti. Em, ya, 3 menit lagi deh. Ini masih pukul 7 lebih 2. Ada pertanyaan nggak? Udah bisa dimengerti materi kuliah yang lalu? Udah ya? Syukurlah kalau sudah ya. Saya akan mulai share screen ini. Jadi kalau udah share screen saya nggak lihat nanti siapa yang ada di pintu nih. Oke. Kuliah yang lalu video saya off terus sepanjang kuliah ya. Saya lupa menyalakan karena sambil streaming juga. Jadi em, rekamannya bisa kalian lihat lagi. Oke, saya mulai share screen. Udah tampak ya? Udah, oke. Itu suara Postina. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah tentang teknik pengintegralan. Pada kuliah yang lalu kita sudah membahas 2 teknik, sekarang 2 teknik lagi, yaitu integral trigonometri dan teknik substitusi yang merasionalkan. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya itu teknik substitusi umum begitu ya, yang sebetulnya barangkali sudah sejak semester 1 juga diperkenalkan, dan kemudian teknik pengintegralan parsial yang eh, barangkali baru Anda pelajari kemarin. Saya nggak tahu di SMA ada yang sudah pernah belajar ini atau belum ya. Mungkin barangkali di tempat belajar yang lain ada yang berkenalan dengan teknik ini. Oke, jadi hari ini sasarannya 2 subbab ini, integral trigonometri. Jadi kita akan melihat bagaimana beberapa bentuk integral trigonometri diselesaikan, begitu, dihitung. Dan kemudian teknik substitusi yang merasionalkan. Ya, oke. Target kita itu hari ini agak banyak sebetulnya slide-nya. Semoga saya bisa merampungkan pokok bahasan ini dalam waktu sekitar 90 menit ke depan ya. Baik, kita akan mulai dengan integral trigonometri.
Nah, ini saya perlihatkan di sini bagaimana menghitung integral tangen kuadrat begitu ya. Ya, kalau kuadrat mungkin masih mending. Nanti kalau tangen pangkat 6 gimana gitu ya. Dan bentuk yang lainnya. Jadi beberapa bentuk yang akan kita bahas antara lain ini sin pangkat n, cos pangkat n. Tolong di mute semua. Kemudian sin pangkat m kali cos pangkat n, lalu sin mx kali cos nx, sin mx kali sin nx, cos mx kali cos nx, begitu ya. Lalu tangen pangkat n, kotangen pangkat n, tangen pangkat m sekan pangkat n, banyak ya. Lalu kotangen pangkat m kali kosekan pangkat n. Oke. Ini masih ada yang datang nggak? Oke. Baik. Nah, pertama kita lihat bentuk integral sin pangkat n ke sin pangkat n dan cos pangkat n ya. Contoh pertama, jadi di sini nggak banyak teori ya. Kita langsung lihat dengan contoh dan Anda perhatikan bagaimana menghitung atau menentukan integral fungsi trigonometri tersebut ya. Nah, contoh pertama di sini pangkatnya ganjil ya. Jadi kalau n-nya ganjil, n ganjil di sini. Kalau n ganjil di sini mudah ya. Jadi di sini n sama dengan 5 itu bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Jadi untuk yang pangkatnya ganjil gini mudah. Triknya kita pisahkan pangkat 1, jadi cos X kita pisahkan ya. Lalu sisanya tentu cos pangkat 4. Nah, untuk cos pangkat 4 itu kita punya rumus ini. Cos kuadrat tambah punya kesamaan ya. Kesamaan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi cos kuadrat tentunya dalam hal ini sama dengan 1 min sin kuadrat kan. Nah, itu kita substitusikan. Jadi cos pangkat 4 tentu adalah cos kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi 1 min sin kuadrat dikuadratkan. Nah, lalu cos X dx ini itu sama dengan d sin X. Ya. Jadi di sini d sin X itu sama dengan cos X dx. Turunan dari sin X dalam notasi diferensial ya. Turunan dari sin X adalah cos X. Jadi d sin X sama dengan cos X dx. Nah, selanjutnya apa? Dari sini apa, Agam? Hari ini bintangnya Agam, saya panggil terus nih. Halo Agam. Agam kabur. Masih ada kamu. Dari sini selanjutnya apa, Agam? Kamu ngikutin nggak? Setelah ini kita apakan nih? Agam. Kamu mandi dulu apa? Gak bisa jawab. Kamu saya ini loh. Kamu mau ikut kuliah nggak? Ya, ini di apakan selanjutnya? Langkah selanjutnya apa ini?
Waduh, kamu ngawur. Ngawur. Bukan teknik integral parsial lagi. Ini mah yang paling gampang. Substitusi U sama dengan sin X. Ini tuh sudah sebetulnya bentuk ini itu sudah seperti, ini saya tulis di sini ya, ini sudah seperti 1 min U kuadrat, kuadrat lagi DU gitu loh. Dengan U sama dengan sin X. Ya, tapi kalau udah seperti ini, itu kalian tuh bisa U-nya tuh di kepala aja gitu loh. U-nya di kepala aja, ya. Jadi itu sin X itu udah kalian bisa anggap U di jadi di kepala aja substitusinya. Saya hapus lagi, ya. Jadi ini bayangkan nih U sama dengan sin X di sini. Tapi nggak perlu nggak perlu secara eksplisit kita tuliskan juga. Kalau udah seperti itu ya hasilnya ya ini, ya. Jadi integral 1 terhadap sin X itu ya seperti DU ya U gitu ya. Jadi ini integral 1 terhadap sin X ya. Lalu ini seperti 2U kuadrat yang kedua. Integralnya ya 2/3 U pangkat 3 kan gitu ya. Jelas nggak Agam? Jadi yang berikutnya U pangkat 4. Integralnya ya 1/5 U pangkat 5 gitu kan. Gitu, lalu plus konstanta. Oke? Nah, jadi substitusi itu dalam hal ini kalau kalian mau tuliskan ya boleh gitu ya. Kalau kalian mau tuliskan, maka integral ini tuh bukan seperti, sama dengan 1 min 2U kuadrat tambah U pangkat 4 DU gitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa dengan menggunakan notasi D sin X, jadi notasi diferensial itu, ya U-nya itu ya sin X gitu ya. Udah nggak perlu eksplisit dituliskan juga gitu. Kalian udah terbiasa. Tapi silahkan kalau kalau masih belum akrab dengan notasi diferensial, silahkan mampir ke sini lalu balik lagi ke situ ya. Oke? Oke, berikutnya di sini kalau pangkat genap gimana? Ya, berikutnya pangkatnya genap. Nah, untuk pangkat genap, saya mulai dengan yang paling rendah dulu, pangkatnya pangkat 2 gitu ya. Kalau pangkat 0 ya konstanta sama dengan 1. Jadi itu sih eh, udah jelas integralnya konstanta gitu ya. Maaf, X. Nah, kalau cos pangkat 2, kita ingat punya rumus ini. Rumus sudut rangkap ya. Jadi cos kuadrat X sama dengan 1 tambah cos 2X per 2. Ya. Jadi kita gunakan rumus sudut rangkap ini, lalu kita dapat itu. Lalu selanjutnya kan jelas ya. Selanjutnya integral dari setengah itu X per 2. Integral dari cos 2X itu sin 2X kali setengah, lalu di situ sudah ada setengah, jadi kita peroleh konstantanya 1/4 ya, dan tambah konstanta. Jelas ya? Nah, kalau cos pangkat 4 atau sekarang saya ganti fungsinya sin pangkat 4 gimana? Gitu. Coba kerjakan sebentar. Kalau sin pangkat 4 gimana? Pakai rumus yang serupa dengan di atas. Untuk
cos 2x itu bisa dinyatakan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Betul nggak? Betul atau salah? Salah ya? Betul, oke. Kirain udah pada lupa. Nah, coba jadi apa ini integralnya? Nah, oke, masih terlalu pagi kalian. Jadi integralnya em, sin sin kuadrat berarti sama dengan apa? Sin kuadrat sama dengan 1 min cos 2x per 2 dikuadratkan masih, ya kan? Betul, Christopher? Nah, ini kita bongkar dulu. Jadi seperempat min apa? Min cos 2x. Salah. Min setengah ya. Setengah cos 2x tambah seperempat cos kuadrat 2x. Barusan yang terakhir saya terima masuk ya. Selanjutnya saya nggak terima peserta kuliah lagi. Nah, yang dua suku pertama kita udah tahu jawabannya x per 4. Lalu apa? Ini sin 2x kalau diturunkan cos 2x kali 2. Jadi ini seperempat juga gitu ya. Lalu yang berikutnya, ini cos kuadrat seperti di atas lagi. Tapi ini jadi 1 tambah apa? Cos 4x per 2. Gitu. Ya. Jadi tinggal rampungkan 1/4. Ini koreksi saya kalau ada kesalahan tanda atau faktor pengalinya ya. Ini tambah 1/8 berarti x per 8 gitu ya. Lalu itu tambah apa? Sin 4x, lalu konstantanya berapa? Itu kalau ada 4 berarti harus dikali 1/4 dan di luar sudah ada 1/8. 1/4 kali 1/8, 1/32, betul ya? Tambah C. Ada pertanyaan? Rina? Jelas Rina? Iya, Pak, jelas. Oke, terima kasih. Halo Rina. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bentuk berikutnya ada sin, ada cos. Nah, kalau salah satu pangkatnya ganjil, maka ini mudah. Kenapa mudah? Triknya gimana tadi? Kalau ada pangkat ganjil, Winnie? Ya. Lalu sisanya diapakan? Ya. Jadi ketika ada pangkat ganjil, di sini ada pangkat ganjil, ada pangkat ganjil, ya. Nah, kalau ada pangkat ganjil, kita pisahkan cos x dx kita pisahkan. Jadi cos pangkat 3 di sini
kita tuliskan sebagai cos kuadrat kali cos X dx. Ya. Nah, cos X dx-nya ini nanti jadi apa? D sin X kan? Berarti nanti cos kuadratnya kita nyatakan dalam sin. Lalu sin-nya itu jadi U gitu ya. Seperti substitusi peubah U sama dengan sin X seperti tadi lah. Jadinya seperti ini kan? Oke? Betul ya Winnie ya? Nah, ini kemudian kita kalikan, kita faktorkan ya. Ini bukan faktorkan, justru kita kalikan. Ini kali 1 dan ini kali sin kuadrat. Oke? Nah, setelah itu apa? Ya langsung, ini U-nya udah di kepala kita, U sama dengan sin X. Jadi suku pertama tuh U pangkat min 4, lalu suku kedua minus U pangkat min 2, begitu ya. Maka U pangkat min 4 integralnya per min 3 U pangkat min 3, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi hasilnya itu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, sekarang coba kalau pangkatnya genap dua-duanya gimana? Kalau pangkatnya genap, apa boleh buat? Nanti pakai sudut rangkap. Ya, jadi coba ini tekniknya tadi sudah diperlihatkan. Jadi ini sebetulnya setara dengan sesuatu pangkat 6 ya. Ya, ini tentunya akan agak panjang. Akan agak panjang ini. Ya, jadi ingat kita pakai rumus sudut rangkap ini. 2 cos kuadrat X min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat X ya. Dua-duanya mungkin dipakai. Ya, oke. Kasih tahu temennya yang mengetuk pintu udah nggak diizinkan masuk gitu ya, udah terlambat ya. Pak, katanya itu Ariansa tadi ke disconnect. Tapi udah masuk dari tadi, Pak. Oke. Jadi ini saya serahkan pada Anda untuk lanjutkan ya. Intinya gunakan sudut rangkap dan kalau masih ada pangkat kuadrat atau pangkat 4 ya di ini lagi. Di apa namanya? Digunakan sudut rangkap lagi berkali-kali ya. Seperti yang cos pangkat atau sin pangkat 4 tadi. Ya ini kalau diuraikan dalam sin, ini 1 min sin kuadrat. Jadi ini seperti sin pangkat 4 dikurangi sin pangkat 6 gitu ya. Nah yang sin pangkat 4 kan udah tahu tadi. Sin pangkat 6 ya sudut rangkapnya dipakai berapa kali kalau sin pangkat 6? Wahyudi. Iya, Pak. Rumus sudut rangkapnya dipakai berapa kali tuh kalau ketemu sin pangkat 6? Kurang ngerti sudut rangkap, Pak. Ini sudut rangkap nih yang saya tulis ini. Dia SMA dapat kan dulu kan? Tadi kamu ngikutin nggak yang sin pangkat 4? Ikutin, Pak. Dipakai berapa kali rumus sudut rangkapnya? 2 kali, Pak. 2 kali. Lah kalau sin pangkat 6 kira-kira berapa kali? 3 berarti. Ya gitulah Wahyudi. Logikanya dipakai dikit ya. Gitu. Jadi kalau sin pangkat 8 berapa kali tuh Wahyudi? 4 kali, Pak. 4 kali gitu ya. Oke. Ya agak nguli dikit gitu jadinya kalau pangkatnya misalnya pangkatnya 8 gitu ya. Tapi pada dasarnya ini bisa kita
dapatkan jawabannya. Ya, tinggal tabah aja mengerjakannya. Gitu, ya. Oke? Oke, teman-teman semua, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya belum beranjak ke bentuk berikutnya. Cynthia Agnes? Belum ada pertanyaan. Oke. Nggak ada alasan lagi ya. Udah terlambat, terlambat aja. Aduh. Kan nanti ikut streaming aja. Ikut di YouTube aja yang terlambat ya. Oke, saya lanjutkan dengan bentuk berikutnya. Nah, ini bentuk sin mx kali cos nx. Oke, perkalian sin kelipatan x dan cos kelipatan x. Udah motor lewat. Nah, di sini kita punya rumus apa itu kalau di SMA istilahnya nih? Ya, rumus perkalian sin dan cos ya. Setengah sin jumlah tambah sin selisih gitu ya. Gitu. Jadi, kita pakai rumus itu sehingga integral di atas jadi integral ini. Jadi mudah kan? Integral sin 6x apa? Ya, integral sin 6x tentu minus 1/6 cos 6x. Jadi yang ini integral dari sin 6x, integral dari sin 2x, yang ini ya. Ini terhadap x, jadi tidak ada substitusi lagi. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya itu. Cukup jelas ya? Nah, berarti kalian harus ingat tuh rumus sudut apa nih? Istilahnya namanya apa sih dulu di SMA? Ya, jadi sin AX cos BX gitu. Itu setengah sin jumlah gitu ya. Ya, Faustina, ada namanya nggak ini rumus ini? Ya, kesamaan-kesamaan trigonometri ya. Untuk perkalian sin dan sin, cos dan cos ya. Ada semua rumusnya kan? Kalau lupa, sebetulnya ada dua rumus yang harus kalian ingat ya. Dua rumus itu cos jumlah dan cos mungkin cos plus atau min. Faustina masih ingat? Salah. Min. Sin. Ya, lalu kalau sin baru itu ini apa? Sin P cos Q tambah cos P sin Q gitu ya. Gitu. Nah, dari sini bisa dapat rumus macam-macam. Misalnya cos 2P itu jadinya cos kuadrat P min sin kuadrat P gitu ya. Dari sini kan dapat nanti cos kuadrat P minus 1 min cos kuadrat P. Jadi 2 cos kuadrat P min 1 gitu ya, dapat itu. Dan kemudian juga kita bisa dapatkan rumus seperti ini juga.
Aduh, Ariansah udah ikut di YouTube aja ya. Saya nggak bisa apa namanya bolak-balik buka pintu ini. Oke. Nah, ini coba ya tinggal dilanjutkan ya. Ini udah ketemu langsung. Jadi titik 3 itu Anda lanjutkan sendiri deh. Ini udah jelas ya. Kalau udah seperti ini, eh, tinggal didapatkan integralnya ya. Hanya kalian mesti ingat rumusnya memang. Jadi sin itu setengah apa? Setengah cos selisih dikurangi cos jumlah gitu ya. Atau kalau ditarik minnya keluar min setengah cos jumlah min cos selisih gitu ya. Kalian punya cara lah untuk menghafal rumus ini. Baik, berikutnya kita bergeser ke bentuk tangen, kotangan, dan perkaliannya. Nah, untuk tangen pangkat genap, kita punya rumus ini. Tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat min 1. Atau sebaliknya, counterpartnya yaitu 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat ya. Ini kesamaan yang sama. Karena itu integral tangen kuadrat sama dengan integral sekan kuadrat min 1. Kenapa kita ubah menjadi integral sekan kuadrat? Karena kita udah tahu integral sekan kuadrat itu, ya. Integral sekan kuadrat kan kita tahu, yaitu tangen, gitu ya. Jadi, rumus ini tadi adalah untuk mendapatkan integral yang termasuk integral baku atau integral dasar gitu ya, yang kita ketahui gitu. Oke? Nah, kalau pangkatnya ganjil gimana? Nah, idenya sama. Kalau pangkatnya ganjil, maka yang kita lakukan apa? Kira-kira apa? Ya, Raymond? Dipecah lagi yang pangkat genapnya dipisahkan. Lalu, jadi di sini tangan pangkat 3 kita tuliskan sebagai tangan kuadrat kali tangan gitu ya. Lalu apa setelah itu? Nah, di sini yang kuadratnya yang kita ganti dengan sekan kuadrat min 1. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu kita uraikan ya. Jadi di sini tangan kali sekan kuadrat. Jadi tangan dengan sekan kuadrat tuh berjodoh gitu ya. Karena turunan tangan kan sekan kuadrat ya. Jadi sekan kuadrat dx tuh d tangan x gitu ya. Nah, di sini sekan kuadrat x itu sekan kuadrat x dx itu d tangan x. Jadi yang ini kayak dengan tangan nih. Jadi ini kayak UDU gitu ya. Seperti UDU ini. Kalau ini U, maka ini DU. Oke? Ya, saya tidak nyatakan secara eksplisit substitusinya, saya beri keterangan ini sekan kuadrat x dx itu sama dengan d tangan x. Jadi di kepala kita ini adalah integral UDU atau tangan x d tangan x ya. Jadi integralnya adalah setengah u kuadrat atau setengah tangan kuadrat x. Sementara integral tangan kita tahu, integral tangan ini termasuk bentuk baku, bentuk dasar ya.
yaitu integral sin per cos, jadi min ln cos, jadi plus, ini jadi plus ln cos atau min ln sekan ya. Oke? Plus D. Oke, jadi kalau tangan pangkat ganjil, maka yang pangkat genapnya kita pisahkan. Yang pangkat genapnya itu yang kita ubah dalam sekan. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada tangan pangkat 3 kali sekan pangkat 4. Saya akan perlihatkan ada dua cara untuk menyelesaikan integral ini. Ya, cara pertama adalah dengan mengubah sekannya. Jadi di sini ini adalah sekan kuadrat. Ini sekan kuadrat ya. Ini sekan kuadrat X. Kita ubah dalam tangan. Kenapa demikian? Karena sekan pangkat 4 itu kalau kita pisahkan sekan kuadratnya, itu adalah D tangan X. Ini sama dengan D tangan X ya. Ini sama dengan D dari tangan X kan? Jadi kalau kita nyatakan yang lainnya dalam tangan, maka ini seperti sesuatu dalam U, DU gitu kan? Oke, idenya jelas ya? Ya, Rizky Salsabila. Jadi, kalau kita nyatakan dan kita kalikan di sini tangan pangkat 3 kali tangan kuadrat, jadi tangan pangkat 5, tangan pangkat 3 kali 1, tangan pangkat 3. Jadi, kalau kita bayangkan substitusinya U sama dengan tangan X, maka ini U pangkat 5 tambah U pangkat 3, ini DU gitu ya. Jadi bayangkan U sama dengan tangan X. Ya. Tapi lagi-lagi substitusi ini di kepala kita aja. Substitusi di luar kepala ya. Istilah di luar kepala tuh agak lucu juga ya. Sebetulnya maksudnya di luar kepala tuh apa? Tapi kalau menurut saya di dalam kepala kita aja, justru di dalam ya. Mungkin maksudnya di luar kepala tanpa mikir ya, tanpa mikir lagi. Oke. Ya, kalau di benak kita mungkin nggak bertentangan dengan di luar kepala kita ya. Oke, jadi hasilnya 1/6 tangan pangkat 6 tambah 1/4 tangan pangkat 4 tambah konstanta. Oke, itu cara pertama. Cara kedua gimana ya? Ada opsi lain. Nah, yang sudah lihat-lihat slide atau PPT-nya siapa yo? Halo? Cara kedua? Apanya yang dipecah? Jadi tan pangkat 3 tuh dijadiin tan kuadrat sama tan. Wow, gitu. Terus nanti kalau di ujungnya tuh kira-kira U-nya sama dengan apa itu? Kalau yang cara satu ini U sama dengan tangan X kan? Kalau cara dua tuh nanti apa? Sekan X. Oh gitu. Turunan sekan apa? Sekan X kali tan X. Jadi nggak usah ini dong, nggak usah dipecah. Yang dipecah itu dalam hal ini
sekan dan tangannya diambil masing-masing gitu ya, pangkat 1 ya. Maksudnya gitu mungkin ya tadi ya. Jadi si tangan pangkat 3-nya diambil tangan pangkat 1, sisanya tentu tangan kuadrat, ya kan? Ini sisanya tangan kuadrat. Lalu sekan pangkat 4 diambil sekan pangkat 1, sisanya sekan pangkat 3. Lalu ini adalah D dari sekan tangan itu D dari sekan. Turunan dari sekan. Berarti si tangan kuadrat harus dinyatakan dalam sekan ya, karena U-nya sama dengan sekan gitu ya. Oke, selanjutnya Anda udah tahu gini. Ya, jadi ini yang D sekan tadi ya. Jadi tangannya kita nyatakan dalam sekan, ini sekan pangkat 3-nya tetap. Jadi sekarang seperti ini saya kalikan, jadi sekan pangkat 5, ini pangkat 2 ketemu pangkat 3, jadi pangkat 5. Integralnya 1/6 U pangkat 6 gitu ya. U-nya dalam hal ini sekan. Oke. Lalu 1 ini pangkat 0 berarti pangkat 3 tetap integralnya 1/4 sekan pangkat 4. Gitu ya. Jadi untuk bentuk tangan pangkat M kali sekan pangkat N itu ada dua kemungkinan. Anda lihat aja pangkatnya gimana gitu ya. Mungkin kalau seperti tadi yang cara pertama ini, di sini sekan kuadrat yang kita pisahkan dan itu menjadi D tangan. Sebetulnya kita bisa aja juga di sini tangan pangkat setengah atau pangkat apa ya? Iya, pangkat setengah juga nggak apa-apa ini. Yang penting ada ada apa namanya? Sekan kuadrat yang seperti ini bisa ini, ya. Betul nggak? Bisa itu, bisa dihitung. Jadi pangkat setengah ini tidak membuat integralnya jadi buntu gitu ya. Karena yang penting ini di sini. Itu D tangan, ada D tangan di situ, sisanya ada sekan kuadrat bisa dinyatakan dalam tangan. Jadi nanti tangan pangkat berapa 2,5 dan seterusnya itu bisa dihitung. Ya, ini bisa dikerjakan nih. Betul? Nah, ini PR pertama nomor 1 ya. Tentukan integral sekan pangkat 3. Oke? Dikumpulkan selambatnya hari Senin pukul 12. Dan nanti di akhir presentasi saya ini ada nomor 2-nya. Jadi ini PR pertama ini ada 2 nomor. Dua-duanya dikumpulkan melalui Teams hari Senin pukul 12 paling lambat ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan bagian kedua? Aska Fahrizal, ini K01 betul ya? Ada pertanyaan kah, Aska? Udah cukup jelas ya. Tips dari saya pada Anda sekalian. Terima kasih Aska udah menyalakan video. Yuki, mikrofonnya nyala itu. Yuki mau bicara apa? Oke. Tips dari saya secara umum untuk integral trigonometri dan juga integral lainnya secara umum ya, adalah
banyak-banyak berlatih, banyak-banyak latihan. Jadi nanti ketika soal tutorial sudah terbit, langsung kalian kerjakan ya. Soal-soal integral itu tipsnya ya banyak berlatih aja. Jadi ketika nanti kuis atau ujian ketemu soal integral, itu kalian nggak terlalu lama mikirnya pakai teknik yang mana gitu ya. Kalau sudah banyak berlatih, kalian tahu, oh ini tangan pangkat genapnya dipisahkan. Oh ini pakai rumus sudut rangkap gitu ya Wahyudi. Oh ini nanti pakai integral parsial. Oh ini substitusi aja langsung gitu ya. Nanti ada lagi substitusi yang merasionalkan yang mau kita bahas. Kemudian nanti minggu depan ada lagi juga teknik integral fungsi rasional yang juga seru gitu ya. Jadi begitu ketemu soal integral, kalian sudah kira-kira tahu harus ngapain gitu ya. Tips saya itu tadi kerjakan banyak-banyak soal latihannya. Oke, saya akan lanjutkan dengan teknik substitusi yang merasionalkan. Nah, di sini saya memberi contoh satu bentuk integral yang memerlukan teknik substitusi yang merasionalkan. Kita akan bertemu dengan bentuk itu sebagai contoh pertama ya. Jadi integral ini. Nah, tentu ya kita bisa menebak ini substitusi, tapi substitusi U sama dengan akar X kira-kira dalam hal ini akan mengubah bentuk integral ini jadi apa? Nah, biasanya kalau kita melakukan substitusi U sama dengan akar X, biasanya kita menghitung DU sama dengan gitu ya. Seperti itu kan. Biasanya seperti itu. Nah, tapi dalam mengerjakan bentuk integral yang nantinya kita sebut ini ya, kita rasionalkan gitu ya. Ini betul tapi jangan ke sana ya. Ini betul tapi jangan ke sana. Kita tuliskan ini. Jadi kalau U sama dengan akar X, maka U kuadrat sama dengan X. Lalu kita dapatkan ini. 2U DU sama dengan DX. Jadi yang tadi juga akan ketemu itu juga gitu ya. DU sama dengan 1/2U DX. Sama aja juga gitu ya. Tapi akan lebih, bukan lebih cepat sih, tapi bentuk akarnya udah hilang lebih cepat gitu ya, lebih awal gitu ya. Dengan menghitung kuadratnya. Karena nanti yang kita hadapi bukan cuma akar ya. Bisa aja pangkat 1/3 gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian integral ini jadi integral itu 2U per 1 tambah U DU. Lalu ini jadi itu gimana? Ya, itu kan pembilang dan penyebutnya kan sama-sama polinom derajat 1, jadi bisa dibagi ya. Jadi 2U dibagi 2U dibagi 1 tambah U itu ya hasil baginya 2 kan. Ini koefisiennya 2, sementara yang di bawah koefisiennya 1. Kemudian ada sisa. Kalau saya biasanya gini, 2U dibagi 1 tambah U, ya kita lihat koefisiennya 2, berarti ini 2U tambah 2 gitu ya. Kurangi gitu, jadi sisanya 2, min 2 kan. Makanya min 2 per 1 tambah U gitu ya. Pembaginya 1 tambah U. Oke, ya setelah itu sih integral dari 2 adalah 2U, integral dari 2 per 1 tambah U adalah 2 kali ln nilai mutlak 1 tambah U. Lalu kita kembalikan U-nya akar X, jadi itu.
Nilai mutlaknya dalam hal ini tidak kita perlukan karena 1 tambah akar X merupakan bentuk yang definite positif. Demikian, ini contoh pertama ya. Contoh berikutnya, bentuk integral ini. 1 per akar X tambah akar pangkat 3 dari X. Nah, ini apa substitusinya gitu ya? Apakah U-nya sama dengan akar X atau U-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X? Atau U-nya adalah jumlah dari 2 bentuk akar itu? Wah, kalau begitu DU-nya juga ribet ya. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa akar X itu X pangkat setengah gitu ya. Akar pangkat 3 dari X itu X pangkat sepertiga. Kira-kira U sama dengan apa supaya kedua bentuk ini jadi ya singkat katanya jadi bentuk akarnya jadi hilang gitu ya. Itu yang dimaksud sebetulnya dengan yang merasionalkan tuh jadi kita tidak berhadapan lagi dengan bentuk akar itu gitu ya. Dua-duanya sekaligus. Nah, setengah dan sepertiga itu akan jadi pangkatnya akan jadi bulat kalau kedua-duanya dipangkatkan 6 gitu ya. Setengah pangkat 6 jadi, maaf, X pangkat setengah dipangkatkan 6 jadi X pangkat 3. X pangkat sepertiga dipangkatkan 6 jadi X kuadrat. Jadi di sini substitusinya adalah X pangkat 1/6. U sama dengan X pangkat 1/6 gitu ya. Jadi U sama dengan X pangkat 1/6 ini. Jadi si yang pertama X pangkat setengah itu X pangkat 3. Maaf, U pangkat 3. Sedangkan X pangkat sepertiga itu adalah U kuadrat gitu ya. Jadi pangkatnya jadi bulat. Oke? Nah, tapi kita menuliskannya bukan U sama dengan X pangkat 1/6, tapi U pangkat 6 sama dengan X gitu ya. Jelas ya? Maka selanjutnya apa? 6U pangkat 5 DU sama dengan DX. Gitu ya. Lalu integral ini menjadi 1 per akar X tambah akar pangkat 3X dx menjadi apa? Yuki, coba pandu saya. Integral 6U pangkat 5 per U pangkat 3 plus U pangkat 2 DU. Nah, terus diapakan Yuki? Ya, ada yang dicoret, masa nggak tahu? Itu U kuadrat bisa dicoret. U kuadrat coret ya. Kalau ada bentuk yang bisa dicoret, coret. 6 keluar dulu ya. Jadi U pangkat 3 per U plus 1. Oke. Nah, setelah ini diapakan Yuki? Bagi kayak tadi. Oke? Itu kan pembilangnya pangkatnya lebih tinggi, jadi bisa dibagi. Hasil baginya pertama U kuadrat kan? Coba lihat tuh ya. Hasil baginya U kuadrat. U kuadrat kali U plus 1, U pangkat 3 plus U kuadrat. Jadi min U kuadrat. Hasil baginya lagi apa tuh? Min U. Ya kan? Dan seterusnya ya. Ini tempatnya saya terlalu bawah nulisnya dan seterusnya ya. Kalau kita kalikan min U kali U plus 1, nanti U kuadratnya habis. Jadi kira-kira jadi apa tuh? U kuadrat min U
nanti ada min U jadi tambah U, lalu U masih bisa dibagi U plus 1 tambah 1. Sisanya apa tuh? Min 1 ya. Min 1 per U plus 1. Kayaknya itu deh ya. Betul nggak tuh? Siapa yang teliti? Yang terakhir plus. Kita kerjakan lagi di sini ya, biar teman-teman bisa saling mengecek. U pangkat 3 dibagi U plus 1. Oke. Pertama tadi kita punya hasil bagi U kuadrat. Jadi ini U pangkat 3 min U kuadrat ya. Plus ya. Lalu ini dikurangi jadi min U kuadrat. Nah, min U kuadrat dibagi U plus 1 itu min U. Hasil baginya min U kuadrat min U. Nah, ini dikurangi jadi plus U kan. Plus U dibagi U plus 1 itu plus 1. Hasil baginya U plus 1. Hasil kalinya U plus 1 dikurangi jadi ini min 1 gitu kan. Min 1. Haha. Oke, jadi tadi saya ngitung di luar kepala itu istilahnya. Tapi kadang-kadang saya juga salah ya. Oke. Untuk yang seperti ini perlu ketelitian ya. Nah, kalau udah bentuk terakhir ini udah tahu kan jawabannya? Semua udah bisa dikerjakan kan? Integral tak tentunya. Tentu jangan lupa kembalikan ke X ya. Kita tuliskan dulu U pangkat 3 per 3 min U kuadrat per 2 tambah U. Yang terakhir apa? Ln ya. Ln U plus 1. Dah semua itu plus C ya. Jadi 2 U-nya apa tadi? U-nya X pangkat 1/6. X pangkat 1/6 min 3. X pangkat 1/6 pangkat 3. Jadi pangkat apa? U pangkat 3 itu adalah X pangkat setengah ya. Ini min 3 X pangkat 1/3 tambah 6 X pangkat 1/6 min ln X pangkat 1/6 plus 1. Mungkin nih nggak perlu nilai mutlak, tapi lebih aman pakai nilai mutlak aja. Gitu. Ya, Naura, jelas Naura? Naura Kansa? Suaranya kecil sekali, Naura. Oke, Naura mengikuti pembahasan integral ini ya. Nah, sekarang integral yang mengandung bentuk-bentuk akar ini. Ya, ada akar A kuadrat min X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini saya belibet ngomongnya. Ini terkait dengan bentuk integral tak tentu dari fungsi trigonometri inverse sebetulnya. Yang sudah saya tayangkan pada kuliah sebelumnya. Anda lihat lagi, kemarin tuh saya membuktikan satu ya, integral ini 1 tambah ini adalah arcus tangan, ya nggak? Ini arcus tangan ya. Nah, lalu ada integral dx per akar 1 min x kuadrat. Ini arcus sin gitu ya. Di kuliah yang lalu saya menuliskan dalam bentuk turunannya. Turunan dari arcus tangan adalah 1 per 1 tambah x kuadrat. Turunan dari arcus sin adalah 1 per akar 1 min x kuadrat.
Dan ada dua bentuk lagi, ya. Oke, nah, kalau Anda lihat daftar turunan dari fungsi trigonometri inverse tersebut, maka Anda dapatkan integral tak tentunya. Nah, sekarang untuk menghitung integral dengan integran yang mengandung bentuk akar A kuadrat min X kuadrat, kita lakukan substitusi ini. X sama dengan A sin T. Untuk integran yang mengandung bentuk akar A kuadrat tambah X kuadrat, kita lakukan substitusi X sama dengan A tangen T. Untuk integran yang mengandung bentuk akar X kuadrat min A kuadrat, kita lakukan substitusi X sama dengan A sekan T. Kenapa? Karena nanti akar A kuadrat min X kuadrat di sini akan menjadi apa? Akan menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T, A-nya keluar, lalu di sini A diasumsikan positif ya, A-nya keluar, lalu 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat. Jadi ini akan jadi A cos T. Kalau ini akar A kuadrat tambah X kuadrat, A-nya lagi-lagi keluar, 1 tambah tangen kuadrat itu apa? Sekan kuadrat. Jadi ini A sekan T. Gitu ya. Sementara kalau X sama dengan A sekan T, maka akar X kuadrat min A kuadrat, A-nya keluar lagi juga, lalu sekan kuadrat min 1 itu tangen kuadrat, jadi akarnya adalah tangen T. Gitu ya. Jadi substitusi ini akan mengubah bentuk akar tadi menjadi A kali entah kali cos, kali sekan, atau kali tangen gitu ya. Kita lihat contohnya ini. Tentukan integral dari akar 4 min X kuadrat. Jadi di sini substitusinya X sama dengan 2 sin T. Maka dx sama dengan 2 cos T dt. Dan 4 min X kuadrat tadi jadi 4 cos kuadrat T sehingga salah, ini akarnya lupa. Akarnya kurang. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi integral 2 cos T dt. Dan itu adalah 2 sin T plus C. Nah, tapi kita harus mengembalikan T dalam X. Apa yang kita lakukan dari sini? Itu sudah tuh. 2 sin T itu tidak lain. Sebentar, ini ngaco ini saya. Ada yang salah ya? Berarti akar tadi udah betul. Aduh, maaf. Saya ulangi. Jadi kenapa ini? Karena ketemu dengan 2 cos T ya. Duh. Jadi yang tadi bukan apa namanya? Bukan kelupaan akarnya. Ya ampun. Ini karena 2 cos T ketemu 2 cos T lagi ya. Oke. Jadi ini udah betul sebetulnya. Makasih Evel. Tuh, saya udah konslet nih jam segini. Jadi di sini ini 2 cos T, 2 cos T ketemu 2 cos T dt gitu ya. Jadi dari situ. Nah, kita apakan nih bentuk cos kuadrat ini? Tadi sudah. Masih ingat nggak? Baru 1 jam udah lupa belum? Winnie? Diapakan nih Winnie?
Ya, integral ini diapakan kok apa? Nah, nggak ngikuti kan? Ya, persisnya apa? 4-nya kita tarik keluar. Kok X per 2. Jadi, 2T tambah berapa? Sin 2T, lalu faktor di depannya berapa? Setengah, tapi setengah kali 2, jadi 1 ya. Kan per 2 tuh. Udah betul ya? Sin 2T aja ya. 1 ini kan, jadi tambah C. Nah, sekarang mengembalikannya ke X gimana? Kalau T itu jelas, T itu eh, di sini T sama dengan arcus sin X per 2 kan? Itu arcus sin X per 2. Jadi ini 2 arcus sin X per 2 tambah sin 2T. Sin 2T ini apa? 2 sin T cos T. Jadi 2 kali X per 2 cos T-nya apa? Nah, kuncinya gambar segitiga siku-siku. Ya, sebetulnya bisa aja pakai rumus cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 ya. Tapi kalau gambar segitiga siku-siku mungkin lebih, maaf, lebih cepat. Jadi sin T itu X per 2. Jadi X per 2. Berarti alasnya di sini 4 min X kuadrat. Jadi bentuk 4 akar 4X min kuadrat itu memang ada di sini. Jadi cosnya apa tuh kelihatan? Akar 4 min X kuadrat per 2. Gitu. Tambah C. Oke? Eiffel, saya membuat kesalahan nggak? Ada yang salah tanda atau apa? Christopher? Nggak ya, tinggal penyederhanaan aja paling ini dicoret ya. Oke? Nah, berikutnya ini. Coba, kalau ini gimana? Integral dx per akar 4 tambah x kuadrat. Substitusinya x sama dengan 2 tangen T. X sama dengan 2 tangen T. Dx sama dengan 2 sekan kuadrat T dt. Lalu 4 tambah x kuadrat jadi 4 sekan kuadrat. Bentuk integral dx per akar 4 tambah x kuadrat menjadi integral 2 sekan kuadrat T per 2 sekan T dt. Jadi integral sekan. Jadi sederhana, integral sekan T dt. Dan itu sama dengan apa? Sama dengan ln sekan tangen kan? Kita udah bahas ini hari Rabu yang lalu. Tapi kita harus mengembalikan variabelnya ke dalam X. Ya, sekan udah tampak di sini kan? Tadi 4
tambah X kuadrat sama dengan 4 sekan kuadrat. Berarti sekan itu sama dengan sekan T di sini sama dengan apa? Bisa dari rumus di atas, bisa juga lagi-lagi gambar segitiga ya. Di situ tangen T sama dengan X per 2. Tangen T, jadi kalau ini sudutnya T, ini X per 2. Berarti ini akar 4 tambah X kuadrat. Gitu ya. Berarti sekan itu apa? 1 per cos. Kalau cosnya 2 per itu, sekan adalah akar 4 tambah X kuadrat per 2 ya. Oke. Nah, ini ada setengah-setengah ini ya, bisa kita pakai sifat ln. Ln dibagi 2 itu sama aja minus ln 2. Minus ln 2-nya bergabung dengan C gitu ya. Dikurangi ln 2 ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Halo. Oke, kalau tidak satu bentuk ini. Satu bentuk lagi bentuk ini ya. Ada bentuk akar X kuadrat min 9. Jadi di sini substitusinya apa? Coba. Rina, substitusinya apa Rina? Iya, Kak. Substitusinya apa? 3 apa? 3 cos. Oh. Nggak mungkin kos. Kalau kos dikurangi 9 nanti jadi negatif. Kos kan maksimum 1. Tinggal tangan atau sekan? Tangan. Wih, kebalik. Kamu kalau pilihan ganda udah salah itu. Oke, 3 sekan ya. Udah opsinya udah tinggal itu ya. Oke, dilanjutkan sendiri ini. Coba saya beri kesempatan 2 sampai 3 menit. Rina, nanti saya minta Anda memandu saya untuk menuliskan jawabannya. Turunan sekan apa? Turunan sekan apa, Rina? Sekan T tangan T. Jadi 3 sekan T tangan T dt ya. Terus integralnya jadi apa? Akar X kuadrat min 9 jadi apa? X kuadrat jadi 9 sekan kuadrat. 9 sekan kuadrat dikurangi 9. Itu 9-nya keluar dari akar jadi 3. Akar sekan kuadrat min 1 itu sama aja dengan akar tangen kuadrat ya, Rina. Jadi 3 kali Tangan. tangannya coret. 3-nya coret.
Sekannya coret, tinggal pangkat 1. Jadi integral apa ini? 1/9-nya kita keluarkan. 1/sekan itu apa, Rina? Cos. Aduh, jadi mudah ya. Integral cos apa, Rina? Lalu kembalikan dalam X, Rina. Gambar segitiga. Sudutnya T. X-nya di mana, 3-nya di mana? Sisi mana alas, tinggi atau sisi miring X-nya? X-nya alas. Yakin? Sekan T sama dengan X/3. Berarti cos T sama dengan? Ya, jadi X-nya ada di mana? X-nya sisi miring, alasnya 3 ya. Berarti sisi tegaknya? Jadi sin T yang mana? Kali 9 ya. Kali 1/9. Itu. Oke? Udah betul ya? Tandanya plus minusnya. Christopher, saya udah betul. Kamu jadi pengecek. Christopher, betul ya hitung-hitungannya ya? Kamu ikut ngitung nggak? Oke, makanya saya tanya. Oke ya, mungkin ada yang bertanya di antara kalian tadi sebetulnya ketika kita menghitung, saya balik lagi beberapa slide ke belakang ya. Oke, yang ini sudah ya. Saya balik lagi, mundur lagi ke contoh nomor 1. Nah, ini. Kalau sebetulnya kita substitusi X sama dengan 2 cos T, boleh nggak? Bagaimana kalau X sama dengan 2 cos T? Kita substitusikan. Kan 4 min cos kuadrat T jadi sederhana juga, jadi sin T itu. Ya, betul nggak, Christopher? Kenapa kita nggak lakukan itu? Ya, kenapa? Karena sama aja sebetulnya ya. Kita pilih X dengan 2 sin T, dx-nya 2 cos T dt. Kalau kita substitusi X sama dengan 2 cos T, dx-nya minus 2 sin T dt gitu ya. Jadi ada minus saja sebetulnya. Dan itu hasilnya juga akhirnya sama aja di sini. Ini kan kalau kita ganti dengan sin kan 4 min 4 sin kuadrat T gitu ya. Gitu. Jadi tentu hasilnya bentuknya berbeda tapi karena kesamaan trigonometri sebetulnya hasilnya sama saja. Jadi boleh-boleh aja Anda substitusi X sama dengan 2 cos T. Kenapa itu tidak kita jadikan saran di sini? Ya kalau 2 X-nya sama dengan 2 cos T, dx-nya minus 2 sin T, ada tanda minus gitu tuh kadang-kadang kita kesleo ya, apa, serimpet nanti tandanya jadi salah gitu ya. Gitu aja sih. Kalau di sini kan tandanya plus ya. Begitu. Oke. Jadi terakhir kita membahas contoh ini. Nah, sekarang contoh terakhir nih.
Saya masih punya 10 menit. Contoh ini gimana? Ada yang sudah lihat PPT-nya sebelumnya? Apa yang kita lakukan untuk bentuk integral seperti ini? Ya, completing the square itu bahasa Indonesianya apa? Kuadrat sempurna. Sempurnakan kuadratnya gitu ya barangkali gitu. Lengkapi kuadrat. Jadi uh, yang kita lakukan di sini kita tuliskan x kuadrat tambah 2x plus 5 sebagai x plus 1 kuadrat tambah 4. Lalu bayangkan ini sama dengan u kuadrat plus 4 gitu ya. Bayangkan. Tapi sekali lagi kita tidak selalu harus melakukan substitusi U sama dengan X plus 1 di sini secara eksplisit ya. Substitusinya di benak kita aja. Itu X plus 1 tuh kayak U gitu ya. Jadi ya langsung U sama dengan 2 tangen T jadinya kan. Tapi U kita tuh X plus 1. Jadi ya X plus 1 sama dengan 2 tangen T gitu ya. Nggak usah dimunculkan U-nya. Langsung aja dalam X dan T di sini. Maka nanti dx sama dengan turunan tangan apa? Secant kuadrat gitu ya. Tuh akhirnya kan jadi dx juga gitu ya. Jadi tidak perlu u. Ini jadi dx per akar x kuadrat tambah 2x plus 5 ini sama dengan 2 secant kuadrat t per. Nah, ininya jadi apa nih? X kuadrat tambah 2x plus 5-nya. 4 tangan kuadrat plus 4. Itu 2-nya keluar. Akar tangan kuadrat plus 1. Tangan kuadrat plus 1 itu secant kuadrat. Jadi secant. Jadi ini tinggal 2-nya coret. Secant kuadrat dibagi secant. Tinggal gitu ya. Betul nggak, Christopher? Christopher terus. Wahyudi. Wahyudi lagi udah. Saya nggak melihat nama-nama di sini. Siapa? Albert? Si Albert masuk nggak? Atau ini siapa? Nicholas? Ini hitung-hitungan saya udah betul belum? Terus apa? Integral secant apa? Ln dari terus kembalikan ke X. Gambar segitiga. Siku-siku. Sudutnya T. Tangan T sama dengan. Jadi tingginya X plus 1. Alas. Sisi miringnya. Yaitu X kuadrat plus 2X plus 5. Jadi bentuk X kuadrat plus 2X plus 5 itu akan muncul gitu ya. Jadi ln secant apa di sini? Per 2-nya kita pisahkan aja nanti. Ini nanti min ln 2 kan? Min ln 2 plus C gitu ya. Tangan T juga di sini kan X plus 1 ya. Per 2 kan?
Gitu. Nah, ini konstanta, ini sebut aja D gitu ya. Jadi jawabannya itu. Oke? Oke, teman-teman semua. Eh, ini PR nomor 2. PR pertama nomor 2 ya. Dikumpulkan kapan tadi? Hari Senin paling lambat pukul 12. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kita masih punya 4 menit. Tarisa, kok banyak kucing ya PP-nya? Ada pertanyaan kah? Nggak ada. Jelas ya? Nanti kuis dan ujiannya harus bagus loh. Ya. Nah, kalian harus punya target kan? Kalau bisa dapat nilai A semua. Wah, kalau A semua, geger persilatan di ITB ya. Tapi target kalian yang sederhana ya. Kalau nilai kemarin B, ya harus lebih bagus dari B. AB atau A. Kalau sudah A, targetnya apa? Siapa yang dapat nilai A kemarin? Hehehe, malu ya dapat A. Enggak dong, harusnya justru bangga. Tapi mungkin kalian nggak ingin nyombong. Yang dapat A, targetnya apa ya? Kira-kira apa kalau udah A targetnya? A lagi? Iya. Tapi kalau dari A jadi A lagi, kayak nggak ada peningkatan dong. Christopher, kalau misalnya kamu dapat A, pura-pura aja kamu belum dapat A gitu ya. Tapi sekarang misalnya kamu dapat A dan memang kamu dapat A ya kemarin ya. A-nya ketolong bonus tapi kamu, Christopher ya. Nanti saya nggak janji dapat ngasih bonus lagi loh. Mungkin apa namanya dipertanyakan nanti. Kalau udah dapat A, targetnya apa dong berikutnya? Oh gitu ya. Kalau A-nya udah 100, targetnya gimana ya? Masih bisa lebih bagus nggak? Kalau udah 100 gitu. Nggak bisa. Kalau saya bilang masih bisa, kira-kira apa ya? Nah, aduh, pinter Tarisa bisa membaca pikiran saya. Bantuin teman supaya dapat A, tapi bantunya bukan ngasih contekan ya. Oke, teman-teman. Kalau udah A, bantu temennya supaya bisa jadi A juga, bisa dapat A juga, tapi dengan cara bukan memberi contekan. Waktu diskusi, waktu belajar bersamanya daring mungkin sekarang juga ya. Itu kalian ajari temennya supaya bisa dapat A juga seperti kalian yang sudah A. Ya. Jadi bantu saya juga untuk membuat teman-teman ini semua jadi paham dan dapat nilai bagus gitu ya. Saya sendirian bisanya ya segitu gitu ya. Tapi kalau kalian yang sudah memahami, mengerti materi ini dengan baik dan cepat itu bisa bantu temennya sebelum ujian, sebelum kuis. Sehingga pada saat kuis dan ujian tuh teman-temannya juga bisa. Jangan membantunya pada saat ujian ya. Itu nggak betul itu. Walaupun mungkin kami tidak bisa melihat apa yang kalian lakukan di balik layar, kita cuma bisa menduga-duga aja sih. Ini kok nilainya lebih tinggi ya daripada waktu luring gitu ya, misalnya.
Faktanya mungkin begitu. Lalu ada yang ketangkep juga kan, ternyata ada perjokian, ada contek-mencontek. Jadi bukan pada saat ujian membantunya. Oke? Christopher nangkep ya pesannya? Parisa udah baca pikiran saya tuh sebelum saya ngomong itu. Ya, yang lainnya buat yang sudah bagus nilainya masih bisa lebih bagus lagi dengan cara berbagi ilmunya kepada temannya. Ya, dan teman-teman yang belum optimal nilainya kemarin bisa bertanya pada teman-temannya yang katakanlah ya kita akui saja mungkin dia lebih cepat gitu pahamnya gitu ya. Anda bisa bertanya pada teman-teman, ini gimana sih gitu ya. Pak Hendra tadi jelasin itu tuh saya nggak ngerti gimana sih gitu ya. Mungkin bahasa teman-teman lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, kita suksesnya sukses bersama ya, satu kelas bahkan mungkin satu angkatan, tapi bukan contek menyontek pada waktu ujian ya. Oke, sehat selalu semuanya ya. Saya akhiri di sini kuliahnya. Sampai minggu depan. Oke? Sama-sama. Oke, saya end meeting for all. Sampai minggu depan.